Ihsan MH, yang kami hormati Wakil Wali Kota Metro Bapak Dr. Andes Haji Komaruzzaman MH, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Metro Bapak Ahmad Husaini MPD, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Metro Ibu Kajari dan yang mewakili yang lainnya, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Metro, para staf ahli Wali Kota Metro, para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah sekota Metro, yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji M. Ahsan Basiri, yang kami hormati pengarah kegiatan Amaliyat Ramadan Ibu Dr. Sylvia Naharani Wahmi SP KKRD MM, yang kami hormati para camat dan lurah sekota Metro, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dari Majelis Taklim sekota Metro, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang dan bahagia sekali di pagi yang mulia ini atas berkat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dapat hadir dalam rangka mengikuti acara penutupan kegiatan Amaliyat Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan ini hadirin telah berlangsung sejak awal Ramadan ini, merupakan kerjasama pemerintah daerah Kota Metro, tim penggerak PKK Kota Metro, Dharma Wanita Persatuan Kota Metro, DOW, Ayo Cipta Manji, Majelis Taklim Masjid Taqwa, dan BKMT sekota Metro. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuka acara hari ini, mari kita bersama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Saudari Amidah Imro'atul Hasanah, juara 1 cabang tahfizul Quran 1 juz tilawah pada MTQ tingkat Provinsi Lampung tahun 2018. Kepadanya disilakan. Iya, dia duduk di bawah, nggak boleh. Apa ya? وَإِذَا
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, kita akan semakin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Karena hadirin, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan kita segera akan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Idul Fitri nanti akan menjadi sarana introspeksi dari hasil puasa yang kita lakukan, dan juga bisa menjadi momen silaturahmi, saling memaafkan, dan saling melepas rindu antara keluarga. Dan bagaimana Idul Fitri nanti memiliki makna yang sempurna, maka selanjutnya mari kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Komandes Haji M. Ahsan Mufassirin. Kepada beliau diaturkan sekaligus berkenan untuk tausiahnya dengan memimpin doa. Kami silakan. Ini nanti cuma setengah jam biasanya. Gak ada sambutan, ada penutupan, gak ada, langsung pulang. Pak Wali itu sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam tentunya, menjawab salam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota itu, Bapak Dr. Haji
hormati Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, Bapak Rajes Haji Komaruf Zaman Kasiro MA. Yang saya hormati Ibu Ketua Ibu Gerak PKK Kota Bengkulu, Ibu Dr. Hajah Sylvia Natalani. Tak lupa di sini hadir orang tua kita sekaligus guru kita, Bunda Hajah Maimunah, yang insya Allah selalu didoakan. Beliau orang tua kita, guru kita, bahkan dulu tahun 72 saya pernah diajar beliau rukun iman Islam, masih ingat tahun 72. Para segenap pejabat Kota Bengkulu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Hadirin sekalian, Bapak Ibu Sohimin dan Sohimat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita dapat bersama-sama hadir untuk mendengarkan, menyimak sekaligus melakukan ibadah-ibadah sosial yang lain. Di samping kita belajar, juga kita melaksanakan ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, dan barangkali nanti kalau tidak salah ada juga santunan dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama. Saya akan bingung karena omongnya ini harus diseleksi. Jadi panitia sudah kasih kode, Pak, jangan lewat setengah jam. Kalau setengah jam nggak boleh lewat, sudah insya Allah siap. Nggak boleh lewat setengah jam. Katanya kalau lewat saya tidak, saya nggak berani. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan pengajian-pengajian semacam ini, insya Allah kita semua yang lelah, yang mungkin hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, kalau tidak salah sekarang kita memasuki hari yang ke-24, sebentar lagi kita Idul Fitri. Untuk ibadah yang kita lakukan banyak sekali, termasuk ibadah-ibadah yang berkaitan dengan masalah-masalah Idul Fitri, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita semua insya Allah yang hadir mulai dari pertama sampai terakhir, insya Allah di terakhir pengajian, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan sekaligus karena ini bulan Ramadan, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumin fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, tidaklah suatu majelis taklim ibu-ibu berkumpul fi buyutin min buyutillah, berkumpul di dalam masjid, yatluna kitaballah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, setelah kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita pelajari, kita fahami, insya Allah kata Rasulullah, illa nazalat alaihim sakinah,
jamaah yang senantiasa melakukan hal seperti ini, maka tidak akan diturunkan oleh Allah kecuali kedamaian, ketentraman, kenyamanan bagi kita semua. Wa wasyatul rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa khafatul malaikah, dan dikerumuni oleh para malaikat, wa ghafarahumullahu fi ma indah, dan Allah banggakan kegiatan semacam ini di hadapan para malaikat yang hadir menyaksikan saat ini. Ibu, insya Allah kalau kita ini senantiasa mempertahankan, mengistiqomahkan kegiatan-kegiatan semacam ini, mulai dari yang kecil, saya sering lihat di Masjid Taqwa ini luar biasa kegiatan ini, mulai baca Al-Quran sampai dengan kajian-kajian, sampai dengan santunan-santunan, belum lagi ACM-nya dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan yang sifatnya dibacakan dalam ayat Al-Quran, diadakan kajian agama. Kalau Metro bertahan semacam ini, insya Allah Metro damai, insya Allah Metro tentram, insya Allah Metro, kalau kata Pak Wakil, nggak gampang dikoyak-koyak. Insya Allah ini yang menyebabkan damai semacam ini. Oleh karenanya mudah-mudahan kegiatan semacam ini terus akan senantiasa bisa ditumbuh kembangkan, karena akan melahirkan nazarat alaihi musyaki, kedamaian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tema yang diamanahkan ke saya langsung saja. Temanya adalah menjadi insan suci di hari yang fitri. Menjadi insan suci di hari yang fitri. Mengapa kok kita setelah Ramadan ini diidentikan dengan menjadi manusia-manusia yang fitri pada saat di hari Idul Fitri? Secara teori, insya Allah kita paham, semuanya tahu, semuanya sudah mulai awal Ramadan mendengar bahwasanya Ramadan 24 jam adalah bulan waktu yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 24 jam adalah waktu yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kita ini yang hadir, insya Allah semua berpuasa kecuali ada halangan-halangan syar'i. Mulai pertama kita berpuasa sampai hari ke-24 ini, insya Allah berdasarkan teori sabda Rasulullah SAW, kita semua ini sudah tidak punya dosa. Kita semua ini sudah bersih. Kenapa kita bersih? Karena kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Setelah sahur, kok kita sempat melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa kecil. Setelah sahur kita akan mulai puasa. Di situ kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban barang siapa yang berpuasa penuh sehari, penuh dengan rasa iman dan perhitungan kepada Allah, dosa kita diampuni semuanya oleh Allah. Gak kok habis buka. Kita mau berbuat dosa, entah dosa apa saja, yang penting dosa kecil. Rasa-rasanya kok gak sempat dosa kita mau masuk. Karena apa? Kata Rasulullah kembali, man qoma Ramadan iman dan ihtisaban, malangnya
kayaumin waladatuhu. Barang siapa yang berpuasa di siang harinya, sholat malam, tarawih dan sebagainya di malam harinya, penuh dengan iman dan perhitungan pada Allah, kharaja min dunubihi kayaumin waladatuhu, maka dia akan keluar dari Ramadan seperti keluar dari dalam perut ibu bayi suci bersih. Ini Ramadan. Inilah yang mendasari bahwa ketika Ramadan selesai, kita bisa menjadi manusia yang suci di hari yang fitri. Percaya tidak? Kalau saat ini kita dosanya sudah dibersihkan oleh Allah, percaya tidak? Yang jawab percaya cuma sedikit, tapi yang lain nggak yakin kalau tidak Allah. Hadis Rasulullah inilah yang mendasari bahwasanya ketika kita keluar dari Ramadan, sebelumnya kita laksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kita laksanakan ibadah-ibadah yang lain, agar Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan Ramadan. Maka orang yang seperti inilah yang ketika nanti keluar dari Ramadan, dia memperoleh predikat insan suci di bulan yang ini. Dan orang yang semacam inilah yang lebih berhak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan beda dengan Lebaran. Kalau Idul Fitri, kembalinya manusia kepada fitrah, menjadi insan suci di hari yang suci ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang manakala satu bulan penuh dia melaksanakan puasa tanpa halangan itu syar'i, dia laksanakan semuanya, dia ibadah semaksimal mungkin, maka dia keluar seperti bayi yang baru lahir. Ini yang berhak mengucapkan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak puasa? Orang yang tidak puasa, orang yang tidak masjid, orang yang tidak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, tahu ini adalah bulan yang utama, maka orang yang semacam ini tidak berhak untuk mengucapkan Idul Fitri, tetapi lebih berhak untuk mengucapkan selamat Lebaran. Tahu bedanya Lebaran dengan Idul Fitri? Kalau Idul Fitri hanya pilih orang-orang yang puasanya bagus, hanya pilih orang-orang yang puasanya selesai, hanya pilih orang-orang yang benar-benar selama 1 bulan penuh melaksanakan perintah Allah dengan baik, ini orang yang berhak beridul fitri. Tetapi kalau Lebaran, maaf, jangankan orang yang tidak puasa, orang non-muslim boleh berlebaran. Orang tidak Islam boleh berlebaran, tetapi tidak Idul Fitri. Idul Fitri adalah syariat, Lebaran adalah adat. Idul Fitri adalah agama, Lebaran adalah budaya. Oleh karena itu, Lebaran kita lebih kepada ramai-ramai kesana mall, kemana belanja Lebaran. Inilah karena kita ini hamba yang insya Allah yakin bahwa sampai saat ini adalah diampuni semua dosa kesalahan kita, maka kita insya Allah menjadi insan suci di hari yang fitri. Bahkan kita ini menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, setelah kita menjadi manusia
manusia yang suci. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita benteng? Bagaimana caranya kita menjaga? Bagaimana caranya kita mempertahankan agar kita ini menjadi manusia fitri terus 11 bulan ke depan? Menjadi orang yang suci apalagi gampang. Tetapi mempertahankan fitrah, mempertahankan kesucian itu yang susah. Seperti orang haji, menjadi haji mabrur gampang. Ketika kita ada di Mekah, ada di Arafah, sudah menjamin kita mabrur. Tetapi pulang ke tanah air, ini tantangannya, ini masalahnya. Menjaga haji mabrur lebih sulit ketimbang menjadi haji mabrur. Menjaga insan yang fitri lebih sulit ketimbang menjadi insan yang fitri. Ini Ramadan. Untuk menjadi insan yang fitri di hari Idul Fitri, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang pertama, kalau kamu ingin tetap bertahan menjadi manusia yang fitri, manusia yang baik, kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairun nas, jadilah kamu di hadapan Allah menjadi hamba yang terbaik. Kun indallahi khairun nas, jadilah kau di hadapan Allah, di sisi Allah menjadi hamba yang terbaik. Yang kedua, kun inda nafsika sarun nas, tetapi ketika kamu berada di hadapan dirimu sendiri, jadilah kamu manusia yang senantiasa tidak baik, senantiasa buruk. Artinya kita ini sebelum menilai orang, nilailah diri sendiri. Sebelum mengoreksi orang, koreksilah diri sendiri. Sebelum mencaci orang, cacilah dirimu sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, ingin bertahan nilai-nilai fitrah yang sudah kita bangun 1 bulan lebih, bahkan 1 bulan penuh maksudnya kita bangun dalam bulan suci Ramadan, ingin tetap bertahan. Yang ketiga, kun indan nas rojulan minan nas, jadilah kalian ketika hidup di tengah-tengah masyarakat itu jadi orang yang biasa-biasa saja, gak usah lebay, gak usah sok sih, gak usah sok hebat, gak usah sok sombong, gak usah sok besar, gak usah sok kaya, gak usah yang lain, tetapi rojulan minan nas, biasa-biasa saja. Artinya rakyat. Yang pertama, jadilah kalian di sisi Allah menjadi hamba yang terbaik. Pertanyaan lagi, Pak Ustaz, bagaimana cara menjadi hamba yang baik? Rasulullah mengajarkan yang pertama, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kalian ingin baik di sisi Allah, yufaqihu fiddin, bertafakuhlah dengan agama, pahami agama, pelajari agama, laksanakan agama, amalkan agama. Ini kadang-kadang kita ingin jadi orang baik, tetapi agamanya cuma sebatas nempel di KTP. Pengen jadi orang yang baik, pahami agama, pelajari agama. Kali ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah
dimaksud fitrah Allah di dalam tafsir dikatakan kita ini Pak, kita ini Bu, lahir ke dunia itu sudah membawa fitrah. Fitrah kita adalah fitrah agama tauhid. Fitrah kita adalah fitrah beragama Islam yang baik. Fitrah kita adalah fitrah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita berkembang, kehidupan kita berjalan, namun kita ini enggak lagi dekat dengan agama, berarti kita keluar dari fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini adalah kita lahir ke dunia sudah membawa fitrah tauhid, fitrah iman, dan fitrah iman dan tauhidnya yang harus kita jaga. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah tegaskan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah katakan kepada ruh, pernyataan ruh ini ada dua, ada yang mengatakan ruh ketika kita berada di lauhil mahfuz, ada perkataan kepada ruh ketika ruh 4 bulan di dalam kandungan melahirkan. Intinya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada ruh, wahai ruh, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu, para ruh menjawab, bala syahidna, tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, ketika kita lahir ke dunia, baik itu dilahirkan dari orang tua kafir, baik itu dilahirkan dari orang tua Yahudi, orang tua Islam, bayi lahir semuanya sudah membawa fitrah, semuanya dalam keadaan suci, yaitu beragama tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa li abawayhi yuhawwidani wa yunashirani aw yumajjisani. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci, tergantung orang tuanya mau dibawa kemana bayi yang baru lahir suci. Ini yang harus kita yakin. Yang kedua, kalau ingin menjadi hamba Allah yang baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain harus kita pahami agama, pelajari agama, banyak ikut majelis taklim, banyak ikut kajian, banyak belajar agama, banyak belajar Al-Quran. Kata Rasulullah, kalau kita ingin baik di sisi Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat pada manusia yang lain. Artinya orang tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat atau sesuatu yang bermanfaat. Saya mau tanya, sesuatu yang bermanfaat dan memanfaatkan sesuatu sama atau tidak? Jawabnya cepat. Sesuatu yang bermanfaat dan memanfaatkan sesuatu sama atau tidak? Tidak. Tidak. Ilmu yang bermanfaat sama memanfaatkan ilmu sama apa tidak? Tidak. Harta yang bermanfaat sama memanfaatkan harta sama apa tidak? Tidak. Pengajian yang bermanfaat sama memanfaatkan pengajian sama apa tidak? Beda. Maaf kalau saya tambahkan satu. Pejabat yang bermanfaat sama memanfaatkan jabatan sama apa tidak? Tidak. Insya Allah kalau wali kota sekarang ini bukan memanfaatkan jabatan, tapi jabatan yang bermanfaat. Insya Allah sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah, karena apa? Memanfaatkan jabatan sama jabatan yang bermanfaat tidak sama. Yang bagus adalah jabatan yang bermanfaat. Kalau jabatan yang bermanfaat itu insya Allah maslahat untuk umat masyarakat Kota Metro, maslahat untuk kita semua. Tetapi kalau memanfaatkan jabatan, saya akan
dari maslahat akan bermanfaat dan sebagainya, tetapi kalau manfaatkan itu konteksnya sudah berbeda, silahkan terjemahkan sendiri. Ini kalau bicara masalah menjadi hamba yang baik di sisi ini sudah setengah jalan. Saya ini sudah atau terus sudah. Kalau itu wali kota bilang sudah, saya tidak berani meneruskan. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun singkat yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah harapan sekaligus sampai dengan akhir Ramadan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan ketabahan, kesabaran untuk menyelesaikan Ramadan lebih 10 hari terakhir adalah di asli awakhir di Ramadan malam Lailatul Qadar. Mari kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan kita untuk banyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita doakan semua, khususnya Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, semuanya warga kota itu menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang damai, sakinah, tentram, sehingga kita nyaman di dalam melaksanakan semua. Saya aja bingung banget. Intigo iman tauhidillah bi syafa'atin rasulillah ala hadhihi dunya wa dunya bi salihah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya dzal-jalali wal ikram wa izzati Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Anta syahidin li wa fi ya rabbana kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa taqshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyid fi qulubina wa qurrib ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna ar-rasyidin. Allahumma ansur fi biladina wa ta'minhu. Allahumma ansur fi biladina wa ta'minhu. Allahumma ansur fi biladina wa ta'minhu. Imaman 'adilan wa biladil muslimin 'ammah wa biladil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan. Saya di awal mengucapkan mohon maaf lahir atas segala keliruan, kesalahan daripada saya. Mungkin pernah bersama-sama di kuliah itu, mohon maaf atas salah dan semuanya. Saya ucapkan ja'alallahu wa iyyakum ma'adina wajib wal maqbul kullu 'amin wa wal afiyah. Mohon maaf lahir dan batin. Bu, jangan dibawa pulang, nanti saya nyeker, Bu. Ya Allah, banyak amat itu sembakonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan yang mukarram Ustaz Dr. Haji M. Ahsan Fasiri yang sudah memberikan pencerahan luar biasa kepada kita bagaimana mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya nanti ketika Idul Fitri tiba kita benar-benar menjadi kembali kepada kita insan yang fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke acara
Sambutan dan laporan panitia pelaksana kegiatan amaliyah Ramadan 1445 Hijriah akan disampaikan oleh pengarah kegiatan terhormat Ibu Dr. Silviana Harani Wahdi, SP KKLBNN. Silakan. Sebagai tujuan dilaksanakan kegiatan ini